Wajib hukumnya kita mengikut kepada orang yang ahli dalam agama kalau kita tidak paham agama. Kalau kita ingin naik pesawat terbang, kita tidak perlu kursus berbulan-bulan untuk naik pesawat terbang. Cukup Anda taklid kepada pilotnya, maka Anda akan sampai kepada tujuan di mana Anda ingin menuju. Di akhir zaman akan datang suatu kaum, mereka membicarakan suatu persoalan agama yang tidak pernah sama sekali kita dengar. Ada ulama yang menyampaikan pendapat tersebut, tiba-tiba dia bahas, oh ternyata seperti ini. Dia bikin pemahaman baru. Dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berdialog dengan seorang sahabat. Umar berkata, "Hal ta'rifu ma yuhdimul Islamah?" Tahukah kamu apa yang akan menghancurkan agama Islam? Jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah ada 3 hal yang ingin saya jelaskan pada khutbah kali ini. Hal ini dikutip dari kitab yang ditulis oleh Syekh Hasim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Beliau menulis risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kita jadikan pedoman dan pegangan agar kita tidak terombang-ambing dengan paham-paham, aliran-aliran, golongan-golongan yang semakin hari semakin banyak dan memprihatinkan. Karena semuanya mengklaim dirinya lah yang terbaik, semuanya mengklaim dirinya lah yang paling benar, semua mengklaim dirinya lah yang paling sunnah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, beliau menjelaskan wajibnya seorang mu'allaf untuk bertaklid kepada orang yang alim, kepada orang yang diikuti mayoritas umat Islam. Wujubut taklidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Wajib hukumnya kita mengikut kepada orang yang ahli dalam agama kalau kita tidak paham agama. Kalau kita ingin naik pesawat terbang, kita tidak perlu kursus berbulan-bulan untuk naik pesawat terbang. Cukup Anda taklid kepada pilotnya, maka Anda akan sampai kepada tujuan di mana Anda ingin menuju. Yajibu 'inda jumhuril ulama'il muhaqqiqin 'ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihadil mutlaq al-ijtihadu taklidu qaulil mujtahidina wal akhiru bi fatwahum liyakhruja an uhdatit taklid. Wajib hukumnya menurut mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama. Kalau ulama kita mengatakan jumhur ulama, itu ulama dunia. Mereka mengatakan wajib liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi, wajib hukumnya mengikut kepada orang yang paham agama bagi orang yang tidak paham agama. Biar mengaji tidak lancar. Tiba-tiba dia ngomong agama, saya belajar sendiri, baca terjemahan, nonton YouTube, padahal tajwid saja tidak tahu. Wajib hukumnya wal akhdhu bi fatwahum, dan harus mengambil fatwa tentang persoalan-persoalan, apakah itu persoalan ibadah, apakah itu persoalan muamalah, ambil pendapatnya mayoritas ulama yang diikuti jumhurul ulama. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena Allah sudah menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an.
Apa katanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, ahli Al-Qur'an. In kuntum la ta'lamun, jikalau adalah kalian termasuk orang yang tidak mengetahui. Maka fa'aujabas su'ala ala man lam ya'lam zalika. Allah mewajibkan bertanya, belajar kepada orang yang la ya'lamun, orang yang tidak paham. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Wa dzalika taqlidun li'alimin. Maka ketika kita bertanya dan kita mendengar jawaban dari persoalan yang kita hadapi, yang kita ingin ketahui, maka namanya kita taklid kepada pendapat ulama A, ulama B, mazhab A, mazhab B. Itu namanya taklid. Saya ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Namanya taklid kepada Imam Syafi'i. Maka cuy A, marola A, siola A. Itu maknanya taklid. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi luzumil ihtiyati fi akhdhid dini wa akhdhil ilmi, bahwa kita harus wajib hukumnya berhati-hati dalam mengambil persoalan agama dan berhati-hati kepada siapa kita berguru menuntut ilmu. Wal inzaru fitnati ahlil bid'ah wal munafiqin wal a'immatil mudillin. Dan Nabi, para sahabat sudah mewanti-wanti kita untuk hati-hati daripada fitnah ahli bid'ah, orang munafik dan para pemimpin-pemimpin agama yang mudillin, yang menyesatkan. Apa kata beliau? Di antaranya seorang tabi'in yang bernama Ibnu Sirin. Beliau berkata, hadzal ilmu dinun. Ini ilmu yang Anda pelajari adalah ilmu agama. Maka karena dia adalah persoalan agama, persoalan kehidupan selamat dunia dan akhirat, fanzuru amman ta'khudhu daninakum. Pandanglah, tengoklah kepada siapa Anda mengambil ilmu tersebut. Al-ilmu dinun was-salatu dinun fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Ilmu adalah agama, salat adalah agama. Maka dia persoalan agama, maka panzuru, pandanglah, lihatlah, teliti baik-baik dengan siapa engkau mengambil agama tersebut, mempelajari ilmu tersebut. Kaifa tusalluna hadhihi sholata. Bagaimana tata cara engkau mengerjakan salat itu. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamati. Karena semua amal perbuatan kita itu akan dipertanyakan di hari kemudian nanti. Kalau kita ditanya, kenapa salatmu begini? Karena beginilah yang diajarkan oleh guru saya, gurunya belajar dengan gurunya, gurunya belajar dengan gurunya, sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar kepada gurunya, gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ditanya, dari mana Anda belajar? Saya belajar di Google, saya belajar di YouTube. Mak wangi malaika macam ngatongang mukalakala kota itu Imam Syafi'i. Jamaah Jumat rahimakumullah. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Semua amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Apa alasannya? Dari mana dasarnya? Fala tarwuhu, maka janganlah kalian meriwayatkan suatu ilmu illa amman tahaqqaqta ahliyatahu, kecuali engkau benar-benar paham bahwa ilmu yang Anda dapat benar-benar datang daripada ahlinya. Ahlinya. Kalau kita datang kepada dokter abal-abal, mantri abal-abal, musanga ai pauli padahal amungeang. Dikira kenapa ini tidak sembuh-sembuh kak Sudah banyak sekali tablet saya makan.
Karena dia bukan ahlinya. Ahli kulit pergi obati, ahli jantung mati dia. Ahli mata obati, ahli saraf. Semua punya keahlian masing-masing. Begitulah para ulama. Ada ulama fikih, mazhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itulah ahlinya yang diakui oleh mayoritas ulama sedunia. Ada ulama tauhid namanya Abul Asy'ari, ya, atau Imam Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Ada imam tasawuf namanya Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imamul Ghazali dan seterusnya. Itulah pakar ahlinya yang diyakini ilmunya turun-temurun sampai sekarang diajarkan di semua lembaga-lembaga pendidikan agama, baik itu universitas, baik itu pesantren-pesantren, sampai kepada pelosok-pelosok di mana Islam itu ada. Jamaah Jumat rahimakumullah. Warawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddisunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Di akhir zaman akan datang suatu kaum, mereka membicarakan suatu persoalan agama yang tidak pernah sama sekali kita dengar. Ada ulama yang menyampaikan pendapat tersebut, tiba-tiba dia bahas, oh ternyata seperti ini. Dia bikin pemahaman baru pada suatu mazhab pun atau satu ulama besar yang berpendapat seperti pendapatnya. Kemudian riwayat Imam Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zamani dajjaluna kadzabuna. Akan datang di akhir zaman dajjal tukang bohong. Dajjal ini adalah simbol daripada orang-orang yang suka menyesatkan manusia. Ya'tunakum minal ahadisi. Mereka datang dengan hadis-hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Ini tidak pernah didengar dari guru-guru kita, dari ulama manapun. Fa iyyakum wa iyyahum, maka waspadalah kepada mereka dan kalian juga waspada dengan amal-amal mereka. La yudillunakum wa la yuftinunakum. Jangan sampai kalian disesatkan dan kalian dibuat fitnah, bertengkar, berselisih, akhirnya terjadi perpecahan di antara umat Islam. Riwayat yang lain daripada Sahih Muslim, daripada riwayat Umar bin As, inna fil bahri syayatinun masjunatun awsakaha Sulaimanu ibnu Dawuda. Di lautan ada kelompok jin. Setan-setan ini dirantai, diikat oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Yushaku an takhruja fi akhir zamani ala nasi. Ya. Akan datang, hampir waktunya dia akan datang, dia keluar, fatakra'u ala nasi Qur'anan. Setan ini baca Quran. Setan baca Quran. Apa penjelasannya daripada hadis riwayat Sahih Muslim ini? Imam An-Nawawi berkata, ma'nahu an taqra'a syai'an laisa di Qur'anin wa taqulu annahu Qur'anun. Dia baca seolah-olah itu Al-Qur'an padahal bukan Al-Qur'an. Litugribahu awamun nasi, agar orang merasa, hebat sekali ini orang ini. Dia bisa jelaskan. Syaitan baca Quran dan dia menjelaskan bahwa itu Al-Quran padahal bukan Al-Quran. Berapa banyak orang yang menggunakan hadis, yang menggunakan ayat-ayat, dia jelaskan dengan penjelasannya sendiri, penafsirannya sendiri, bahwa beginilah kata Allah. Kamu berani melawan Al-Quran, kamu berani melawan hadis, itu kata dia. Padahal itu pendapatnya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Saya kasih contoh, maulid itu mayoritas seluruh dunia. Tiba-tiba mati-matian dia anti maulid. Kalau Anda tidak maulid, ya tidak ada masalah. Muhammadiyah sudah lama di Indonesia ini. Dia tidak anti maulid.
Tiba-tiba ada anak-anak muda yang belajar agama, dia katakan satu hadis dengan semua masalah selesai dengan satu hadis. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua persoalan agama hanya dibahas dengan satu hadis. Ini kan kebodohan yang melampaui batas. Jamaah Jumat rahimakumullah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya apa yang paling aku khawatirkan, aku takutkan atas kalian min ummati al-a'immatul mudillun. Adalah pemimpin-pemimpin macang itu ya, manarang itu ya, tapi dia menyesatkan karena dia mengikuti hawa nafsunya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Nabi, inni la atahawwaku min ummati. Aku tidak khawatir atas umatku. Min ummati mu'mina, antara mukmin dengan mukmin. Wala musyrika, begitu juga saya tidak mengkhawatirkan orang musyrik. Fa ammal mu'minu, adapun mukmin sesama mukmin, fayahjuzuhu imanuhu, karena imannya maka dia tidak ingin menyakiti, tidak ingin menyusahkan sesama mukmin. Adapun orang musyrik, fayaqma'uhu kufruhu, orang kafir dia sudah tidak peduli dengan Islam. Kenapa? Karena dia sudah repot sendiri dengan kekafirannya. Siapa yang berbahaya? Walakin atakhawwafu alaikum munafikan alimul lisan yaqulu ma ta'rifuna wa ya'malu ma tunkiruna. Yang saya khawatirkan adalah orang-orang munafik. Lidahnya fasih berbicara, dia baca hadis Nabi, dia baca Al-Quran, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh hadis dan Al-Quran sebagaimana ditafsirkan, dijelaskan ulama dari dulu sampai sekarang. Dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berdialog dengan seorang sahabat. Umar berkata, hal ta'rifu ma yuhdimul Islamah? Tahukah kamu apa yang akan menghancurkan agama Islam? Islam akan hancur dengan suatu hal. Ya. Sahabat ini berkata, la, saya tidak tahu wahai baginda Umar. Qala, maka Umar bin Khattab berkata, yuhdimuhu zillatul alim wa jidalul munafiki bil kitabi wa hukmul a'immatil mudillin. Islam akan hancur dengan tiga hal. Yang pertama, dengan kerendahannya orang alim. Artinya rendahnya orang alim, dia memutuskan suatu perkara, dia mengajarkan suatu ilmu dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya sendiri. Maka itu menunjukkan kerendahannya dan ini berbahaya. Dan perdebatan orang-orang munafik tentang kitabullah, bukan ahli tafsir, bukan ahli qiraah, bukan ahli hadis. Tiba-tiba dia berdebat ayat dengan ayat. Mau membaca ayatna, ubaca to ya ayatna. Ada dalilmu, ada tonji juga saya dalilku. Iya, bayangkan itu. Seolah-olah dia sudah hafal Sahih Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah. Seolah-olah dia sudah hafal 30 juz, padahal batuan dan nesang. Jidalul munafiki, perdebatan orang-orang munafik akan meruntuhkan wibawa Islam, bahkan akan menghancurkan Islam itu sendiri. Kemudian hukum yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, itulah yang akan membawa kehancuran kepada Islam. Kemudian yang terakhir, jamaah Jumat rahimakumullah, Syekh Hashim Asy'ari menukil dalam kitab ini bahwa bayanu ahmiyatil i'timadi bi ahadil madzahibil arba'ah, penjelasan bagaimana pentingnya kita berpegang dari salah satu 4 mazhab yang disepakati jumhur ulama. Kenapa kita mesti berpegang teguh pada satu mazhab dari 4 mazhab yang ada? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasannya yang pertama, baginda Rasulullah bersabda, Innallaha la yujmi'u ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan
mengumpulkan umatku berjamaah satu rombongan sesat semuanya. Indonesia ini mayoritas Imam Syafi'i mazhabnya. Mesir itu mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i. Malaysia, Brunei, dan negara-negara tetangga yang lain semuanya mazhabnya Syafi'i. Tiba-tiba ada orang, saya tidak bermazhab, saya langsung sama Al-Quran dan hadis. Mana raten dia tahu Rasulullah mengatakan, mayoritas umatku, jumlah besarnya umatku tidak akan satu gerbong, satu kelompok besar sesat semuanya, tidak mungkin. Yang sesat itu, yang berbahaya itu kalau kelompok kecil. Yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu senantiasa bersama jamaah. Jamaah artinya golongan besar. Man syadza ilan nari, siapa yang melenceng, siapa yang tidak mengikuti jamaah, maka dia melenceng menuju jalan ke neraka. Kemudian riwayat Ibnu Majah, apa kata beliau? Riwayatnya, fa iza waqa'al ihtilafu, jikalau terjadi perpecahan, perbedaan pendapat, perdebatan di antara para ulama, maka yang mana harus diikuti? Fa'alaikum bisiwadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi, maka ikutilah as-siwadil a'zam, kelompok yang terbesar, yang terbanyak, yang mayoritas, ma'al haqqi, tapi harus benar dan ahlinya. Pertanyaannya, ulama yang mana terbanyak? Ulama yang terbanyak ya ulamanya NU, karena pesantren terbanyak itu pesantrennya NU di dunia ini. Dan kita bisa ketemu ulamanya di mana-mana. Ma'al haqqi, ahlinya, dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dan dia bisa bedah berbagai macam ilmu. Maka alaikum bil jamaah, ikuti jamaah bersama ahlinya dan benar. Kemudian dalam kitab Al-Jami' Shagir, innallaha qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalatin, Allah menjamin umatnya Nabi Muhammad tidak mungkin bersatu dalam satu gerbong kesesatan. Maka sebagai kesimpulannya jamaah Jumat rahimakumullah, jangan kita gampang belajar agama dengan orang-orang yang tidak jelas dari mana dia belajar agama. Apa disenasan di dini to karosai. Manek diongin di guru agama, tiba-tiba dia ahli agama. Dan disangin nai guruna, tiba-tiba Anda terhipnotis. Ah, to ngasan na ini ya sahih dia hadis na. Riwayat yang terakhir, kata Umar bin Khattab, alaikum bil jamaah, jangan tinggalkan, wajib hukumnya kalian berjamaah. Wa iyyakum wal firqata, waspada jangan bercerai-berai. Fa inna syaitana ma'al wahidi, karena syaitan itu akan memangsa yang selalu berjalan sendiri. Fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa ma'al isnaini ab'adu, syaitan selalu bersama orang yang berjalan sendiri. Kalau dua orang, setan sudah mulai berhati-hati. Kalau dia banyak, maka dia lepaslah dari pengaruh setan. Man arada bihabwatil jannati falyalzimil jama'ata, siapa ingin hadiah surga, siapa ingin mendapatkan mahkota surga, maka hendaknya dia senantiasa berada dalam jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.